Puji nama Tuhan, Shalom. Ya, apa kabar saudara di malam hari ini? Mari angkat dua tanganmu, sama-sama katakan anugerahmu Tuhan, anugerahmu, haleluya, anugerahmu, amin. Semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatan, bukan. Haleluya, anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu Tuhan, oh kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Mari sembah Tuhan, haleluya. Engkau baik Tuhan, kemurahan-Mu besar, anugerah-Mu berlimpah. Kasih Roh Kudus, Engkau telah memimpin gereja ini hingga bisa mencapai umur 20 tahun. Dan Tuhan terus berkarya di tengah-tengah umat-Mu di tempat ini. Dan malam ini secara khusus kami ingin mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah Tuhan, sepatah kata jua adanya. Kami akan disembuhkan ketika kami sakit. Kami diselamatkan lewat firman-Mu. Yang lemah akan dikuatkan, dan yang putus harap akan mendapatkan pengharapan malam ini. Berbicara Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Darah Yesus telah melayakkan kami, dan kami siap untuk menerima firman-Mu. Semua yang siap menerima firman, sambut firman sambil berkata haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Saudara silakan duduk. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, terima kasih kepada Bapak Gembala, dan kita semua bisa hadir di tengah-tengah ucapan syukur. 20 tahun telah berlalu, sebuah perjalanan yang cukup panjang. Malam hari ini kita akan dapatkan sebuah firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam Keluaran pasal yang kedua ayat 23, 24, 23. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Ayat 24, 23. Ayat yang ke-25 sama-sama 23. Puji Tuhan saudara, ini ayat mas yang Roh Kudus taruh di dalam hati untuk saya beri, untuk saya menjadi berkat berbicara tentang ayat ini, khususnya pada ayat 24. Allah mendengar mereka. Siapa mereka ini? Orang-orang pilihan bangsa Israel. Mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Garis bawahi, ia mengingat kepada perjanjiannya. Tema malam hari ini di ucapan syukur 20 tahun GBI Anggur Baru berdiri adalah Tuhan ingat engkau. Tuhan ingat gerejanya.
Kasih tahu kiri kanan, Tuhan ingat saya. Tuhan ingat saudara. Amin saudara. Inilah sebuah perjanjian Tuhan dengan Abraham. 500 tahun sebelum perbudakan ini Abraham hidup. Kalau kita lihat Abraham hidup itu di masa 2000 tahun sesudah Adam. Dari Adam kepada Nuh 1000 tahun, dari Adam sampai Abraham 2000 tahun. Dan dari Adam sampai kepada kita ini 6000 tahun. Dari Abraham sampai kepada kita 4000 tahun. Jadi ribuan tahun yang telah berlalu, Tuhan tetap ingat bangsa Israel. Haleluya. Nah, siapakah bangsa Israel ini? Coba kita lihat dua ayat ini penting sekali. Galatia pasal 3 ayat 13 sampai 14. Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Ayat 14. Haleluya. Kalau di dalam Keluaran pasal 2 tadi kita telah baca bagaimana Tuhan mengizinkan bangsa Israel ada di Mesir sebagai budak, sebagai tawanan, dan saudara bayangkan kehidupan yang tidak nyaman sebagai seorang tawanan. Tetapi kabar baiknya Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Jehovah Elohim Adonai, dalam nama perjanjian lama, Allah itu mengingat bangsa Israel. Dan hari ini, saya tidak tahu saudara datang dengan beban apa, masalah apa. Tuhan yang sama di dalam perjanjian baru, dalam Yesus Kristus kita kenal. Maka Tuhan yang sama mengingat saudara. Amin saudara. Dia tidak pernah lupa saudara. Kita mungkin sering lupa Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah lupa saudara. Amin saudara. Itu kelebihan Tuhan, dia tetap ingat kita. Kenapa? Paulus berkata dalam ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam dia berkat Abraham. Itu tadi itu berkat Abraham. Tuhan tidak pernah lupa perjanjian Abraham. Sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ini sebuah kabar baik yang luar biasa di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Bahwa masih ada Tuhan yang ingat saya. Lewat Yesus Kristus saya diingat oleh Tuhan. Amin saudara. Dan malam hari ini kita akan melihat apa sebenarnya berkat Abraham. Karena Allah mengikat perjanjiannya dengan Abraham. Dan ini penting sekali untuk jadi modal bagi kita menang di masa sukar ini. Diingat Tuhan itu menjadi sebuah modal kita untuk kita keluar sebagai pemenang. Di masa yang sukar ini, doa saya semoga tidak ada seorang pun yang ketinggalan dalam sebuah perjalanan iman memasuki usia yang ke-21 ke depan. Amin saudara. Itu sebabnya penting sekali kita akan bahas, dalami apa sebenarnya perjanjian Abraham, covenant itu. Ribuan tahun yang lalu Abraham hidup 2000 tahun sebelum Yesus Kristus. Dan Tuhan mengingat perjanjiannya. Dan hari ini kita hidup 2023. Berarti perjanjian antara Abraham dan Yehova Allah Israel itu sudah 4000 tahun lebih. Tapi kabar baiknya bagi kita, dia ingat saudara. Dia ingat kita. Amin saudara.
Nah, dari Galatia pasal 3 ayat yang ke-13, saya catat di sini apa yang menjadi perjanjian Abraham sehingga Tuhan mengingat saya dan saudara karena Abraham. Yang pertama, Galatia 3 ayat 6. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Yang pertama, apa perjanjian Abraham? Pembenaran oleh iman pada Yesus Kristus. Mari kita sebut pembenaran oleh iman. 2, 3. Pembenaran oleh iman. Saudara, Abraham adalah bapa orang beriman. Dan Abraham mengalami perjanjian Abraham karena Abraham mengalami pembenaran. Pembenaran kita bukan karena hukum Taurat. Pembenaran kita bukan karena kita melakukan perbuatan baik, amal soleh. Tapi pembenaran yang kita terima oleh karena anugerah dari pengorbanan Yesus Kristus. Ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, maka kita dibenarkan. Amin, saudara. Apapun yang kita perbuat hari kemarin, Tuhan tidak pernah lupakan itu. Segala kejahatan kita dilupakan. Dan hari ini, ketika kita datang di usia yang ke-20, maka pembenaran Allah karena iman pada Yesus Kristus. Ini yang Tuhan ingat kepada perjanjian Abraham. Dan yang kedua, apa yang menjadi perjanjian Abraham yang dapat kita terima? Ayat yang ke-14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa, garis bawahi kata bangsa-bangsa, kita bangsa Indonesia, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Roh apa yang telah Allah janji untuk kita terima? Tidak ada lain daripada Roh Kudus itu. Kita tidak bisa menembus 2023 dengan selamat, menyelesaikan 2023 tanpa kita menerima Roh Kudus itu. Dan malam hari ini saya percaya kita semua sudah terima Roh Kudus itu. Amin, saudara. Dan hari ini kita pelihara Roh Kudus itu. Secara ajaib Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Dia merubah status seorang budak menjadi anak-anak Allah. Roma pasal 8 ayat 14. Roh Kudus itu merubah. Dia robah kita. Dari mana asal kita? Dari sebuah pohon liar yang dipatahkan, dicangkokkan kepada pohon zaitun asli. Itu adalah sebuah gambaran kita ini malam hari ini. Kita adalah pohon yang liar, yang sebetulnya hanya untuk dibuang dan dibakar di dalam api. Tetapi oleh anugerah Tuhan, Paulus berkata dalam Roma pasal 11 ayat 24, kita dicangkokkan pada pohon zaitun yang asli, dan kita sama-sama menerima getah dari pohon asli zaitun itu, dan getah itu tidak lain adalah urapan Roh Kudus itu. Amin, saudara. Makanya betapa berharganya saudara dan saya diperhitungkan pada cabang yang asli. Tidak kelihatan sama sekali kita ini dipatahkan, karena kita sedang menerima sebuah getah dari urapan Roh Kudus itu. Sehingga Roh Kudus merubah seorang budak menjadi pangeran. Tuhan lihat saudara adalah pangeran. Amin, saudara. Dan malam hari ini Roh Kudus yang dijanjikan itu secara ajaib memberikan kita sebuah otoritas, sebuah wewenang. Katakanlah seorang polisi dengan seragamnya lengkap berdiri di jalan raya itu. Dan ketika ada truk kontainer lewat, dia berkata stop.
Apa yang saudara lihat? Mobil yang sebesar itu akan stop, akan berhenti. Betapa dahsyatnya wewenang otoritas dari seorang polisi karena pakaiannya itu. Dan malam hari ini Roh Kudus mengaruniakan kepada kita pakaian yang bisa menyetop pekerjaan iblis. Karena iblis datang untuk mencuri harta yang terpendam, damai sukacita dalam rumah tangga, suami istri. Dengan apa kita akan mengeluarkan, menyetop segala serangan iblis? Tidak lain daripada otoritas yang diberikan oleh Roh Kudus itu. Dan saya sudah mengalami hari-hari hidup ini. Kalau tidak ada eksosia itu, maka saya akan jadi korban habis-habisan oleh iblis. Dan situasi yang sukar ini dia pakai manfaatkan untuk hancurkan anak-anak Tuhan. Tapi ketika kita menerima Roh Kudus itu, maka kita punya kuasa seperti Pak Polisi dengan pakaiannya. Tidak perlu pangkatnya tinggi jenderal, tidak perlu pangkat yang tinggi-tinggi. Tapi selama dia pakai pakaian polisi itu, apapun pangkatnya, maka dia dengan kekuatan wewenangnya dia berhenti. Kalau dia bilang silakan jalan. Begitu kan Pak Polisi ya? Amin. Kita berikan tepuk tangan untuk kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Dan malam hari ini saya percaya dia bergerak di antara kita. Dia akan mengaruniakan kita sebuah kuasa yang lain, yang dimana Roh Kudus pergi mengurapi Yesus Kristus, berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan orang sakit, mencelikan yang mata yang buka, tuli mendengar, timpang berjalan, air diubahnya menjadi anggur. Apakah itu pekerjaan daripada siapa yang punya kuasa itu? Tidak lain adalah Roh Kudus. Dan malam hari ini dengan limpahnya hadir di tengah-tengah kita. Dengan limpahnya dia ingin berikan kepada kita. Maukah saudara menerima itu? Itu yang Tuhan ingat. 20 tahun perjalanan ke 21 tahun. Tuhan ingat saudara. Dia ingin berikan lebih daripada kita. Tuhan ingat saudara. Itu modal bagus untuk kita. Kalau Tuhan ingat saya tidur senang. Kalau Tuhan ingat maka masa depanku cerah. Katakan amin. Kalau Tuhan ingat sesuatu hal besar akan terjadi. Tuhan ingat perjanjian Abraham, maka dia tolong bangsa Israel di dalam perbudakan Mesir. Di dalam kesengsaraan, di dalam teriakan, kita belum sampai berteriak mengerang. Tapi kalau masa sukar di depan sana, tahun keberapa? Menurut prediksi 2050 adalah tahun kelaparan melanda dunia. 2050. Masihkah kita hidup? Atau anak-anak kita yang akan menikmatinya? Atau cucu-cucu kita? Tapi ada kabar baik, kalau Tuhan ingat, maka hal yang besar akan terjadi. Nah, kita akan lihat hal-hal apa saja yang akan Tuhan buat, karena ia ingat perjanjian Abraham 4.000 tahun yang lalu. Dan kita ini adalah anak Abraham, karena kita menerima Yesus Kristus, amin. Sesusah-susahnya hidup ini, seberat-beratnya cobaan hidup ini, Yesus Kristus tetap modal kita, amin. Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Dan perjanjian Allah pada Abraham kita terima lewat Yesus Kristus. Nah, apa perjanjian Abraham itu? Kita lihat di sini Kejadian pasal yang ke-17. Kejadian pasal 17 ayat 1, di mana sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepadanya Abraham dan berfirman kepadanya,
Akulah Allah yang maha kuasa. Mari kita baca bersama-sama 2-3. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ayat 2, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau menjadi sangat banyak. Saudara, perjanjian Abraham ini tidak bisa dibatalkan. Dia berkata kepada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, aku akan membuat engkau multiply, bertumbuh dan berbuah terus. Katakan bertumbuh dan berbuah. Itu adalah aktifnya Tuhan yang bekerja di dalam orang Israel. Kita tidak bisa bertumbuh dan berbuah jikalau Tuhan tidak ingat perjanjiannya. Maka itu yang pertama saya catat di sini, hal yang luar biasa sekali, bahwa Allah yang maha kuasa mengadakan perjanjian antara aku dan Abram. Dan dari pihak Abram, ayat 12 bilang, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yaitu setiap laki-laki di antara kamu, simbol daripada new beginning, simbol daripada sebuah awal yang baru, di mana setiap laki-laki daripada pihak Abraham harus disunat. Dan dari pihak Allah, saudara, dia akan melakukan sebuah perjanjian di awal yang baru. Dan hari ini yang pertama kita akan lihat bahwa 20 tahun sudah berlalu, dan malam ini adalah new beginning. Malam ini adalah permulaan yang baru, di mana Tuhan akan menggenapkan perjanjiannya dengan bangsa Israel. Demikian Tuhan mengingat perjanjiannya karena Tuhan Yesus kepada kita. Dia akan ingat saudara, dia akan ingat gerejanya, dia akan ingat orang percaya, dia akan ingat kita. Saudara, ayat ini berkata, aku akan mengadakan perjanjian di antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Ayat 6 bilang, aku akan mengadakan perjanjian ini. Saudara, ribuan tahun yang lalu, ketika Allah mengingat perjanjian dengan Abraham, masuk pada zaman Yesus, kita lihat Lukas pasal 13 ayat 10, menceritakan seperti apa bukti perjanjian Abraham. Tolong saudara Dede, Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 15. Terus Dede. Garis bawahi saudara, karena dia keturunan Abraham. Tuhan melihat perempuan ini tidak ada modal sama sekali, tidak ada iman padanya, tidak ada pengharapan, tidak ada tanda-tanda ajaib, tidak ada tanda-tanda orang percaya pengikut Yesus. Tapi Tuhan Yesus melihat perempuan ini karena dia adalah keturunan Abraham. Amin saudara. Sekalipun saudara tidak punya apa-apa yang menarik bagi surga, engkau datang apa adanya, modelnya apa adanya, tidak ada tanda-tanda daya tarik sama sekali surga melihat saudara.
Tapi ada kabar baik malam hari ini. Tuhan ingat saudara. Dan kalau Dia ingat, Dia mau sembuhkan saudara malam ini. Kalau Yesus ingat saudara, Dia ingin pulihkan saudara malam ini. Kalau Yesus ingat saudara, maka Dia ingin memberkati saudara malam ini. Maukah saudara menerima itu? Karena perjanjian Abraham terikat oleh karena Yesus Kristus kita terima. Ini sebuah sukacita yang besar sekali, sebuah kabar pengharapan yang besar sekali. Kalau di luar sana dunia tidak memberikan kita hari-hari yang baik, harapan-harapan yang baik, datang di gereja ini, saudara akan terima sebuah perjanjian yang baru. New beginning, sebuah awal yang baru. Tuhan ingat kita bukan karena siapa-siapa kita, tapi Tuhan ingat kita karena perjanjian Abraham. Maukah saudara diingat oleh Tuhan? Syaratnya, Alkitab berkata, pada usia yang ke-8 hari, setiap laki-laki harus disunat. Perjanjian baru berkata ketika kita lahir baru, sunat hati kita. Hati kita bertobat, hati kita menerima Yesus. Dan di usia yang ke-20 tahun ini, hari yang baru Tuhan berikan bagi kita. Masih ada kelemahan, masih ada yang kurang sempurna di dalam hidup kita dalam mengiring Tuhan. Malam ini masih ada kesempatan untuk kita menyunat hati kita, supaya kita menerima anugerah yang berlimpah-limpah itu. Kalau kita terima anugerah yang berlimpah-limpah, 2 Petrus pasal 1 berkata, anugerah yang limpah itu adalah sebuah berkat yang memudahkan kita. Kita sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang Tuhan beri. Karena anugerah itu menyanggupi, oleh karena anugerah Tuhan, di mana Tuhan mengingat kita. Yang kedua saya catat di sini, apa yang menjadi kebenaran dalam perjanjian Abraham. Kejadian pasal 17 ayat 5. Karena itu namamu bukan lagi Abram. Ini perjanjian antara Allah dan Abram. Melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Saudara siap untuk menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Hari-hari kemarin saya kurang menyadari berkat ini. Baru beberapa hari ini Roh Kudus menyingkapkan, mewahyukan ayat ini ternyata luar biasa. Kita tidak perlu promosi diri, tapi Tuhan mempromosikan lebih baik dari yang kita mampu. Ayat yang kelima berkata, namamu bukan lagi Abram, tapi melainkan Abraham, Yahweh. Namamu bukan lagi Abram, tetapi Abraham. Ada nama Yahweh menambah pada nama Abram. Saudara, di Antioquia, Kisah Rasul pasal 11 berkata bahwa pertama-tama orang percaya Yesus disebut Kristen. Kristen artinya Kristus hidup di dalam kita. Kristen artinya Kristus, orang yang diurapi. Kristus ada di dalam nama saudara dan saya. Ketika kita disebut orang Kristen, maka Kristus ditambahkan dalam nama kita. Dan ajaib benar saudara, ketika Abram diganti menjadi Abraham, maka aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Ketika nama Dede disebut Kristen, nama Dede yang diurapi, saudara.
Kalau nama Dedek bisa gagal, tapi nama Dedek Kristus, nama Dedek Kristen, ada nama Yesus ditambahkan kepada Dedek, maka akan ada perubahan di sana. Akan ada percepatan di sana. Maukah saudara mengalami perubahan itu? Maukah saudara mengalami percepatan itu? Seorang bapak dari Ur-Kasdim tidak punya apa-apa dari Ur-Kasdim dipanggil. Tetapi ketika Yahweh itu ditetapkan pada nama Abraham, maka menjadi Abraham namanya. Saudara lihat perubahan terjadi. Percepatan itu terjadi secara ajaib. Ketika nama Kristus Yesus itu menjadi penetapan di dalam nama saya dan saudara, maka akan ada percepatan, ada sebuah lompatan, ada sebuah terobosan. Amin, saudara. Tidak dibatasi dengan situasi apapun di luar sana membatasi gereja Tuhan. Tapi selama Kristus itu menjadi bagian daripada nama saya dan saudara, maka saya percaya janji Abraham dengan Tuhan akan menjadi janji Tuhan Yesus bersama dengan kita. Haleluya. Haleluya. Dan saya mengalami sebuah hal yang ajaib ketika Kristus masuk di nama saya. Maka hal-hal yang hebat dan luar biasa. Dan yang ketiga, apa perjanjian Abraham itu? Pada ayat 17 berkata, Kejadian 17 ayat 15, selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Ayat 16, aku akan memberkatinya dan daripadanya juga akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir padanya. Ayat 17, lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun melahirkan seorang anak? Saudara, ketika Abraham berkata, mungkinkah 100 tahun orang bisa melahirkan anak laki-laki? Maka dari pihak Tuhan, pihak pertama yang membuat perjanjian itu kepada pihak yang kedua Abraham, maka pihak pertama Yahweh itu, Yehova itu berkata, jadi. Ketika Abraham bilang mungkinkah 100 tahun, jadi. Karena iman, karena Abraham punya iman, maka Abraham bilang mungkinkah 100 tahun bisa. Maka Tuhan menyetujuinya, jadi. Di usia gereja yang ke-20 tahun ini, apa yang menjadi permohonanmu? Apa yang menjadi permintaanmu? Terbuka di tempat ini. Tuhan membuka forum malam ini. Karena dia berkata, mintalah, akan diberikan, carilah, maka akan mendapatkannya. Apa yang saudara minta? Karena Tuhan yang sama, Tuhan Abraham, yang kita sembah dalam Yesus Kristus ada di tengah-tengah kita malam hari ini. Percayakah saudara itu? Saya tidak tahu apa yang menjadi keperluan saudara datang. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Yang pasti saya punya permintaan, saya punya pergumulan yang berbeda-beda malam hari ini. Tetapi ketika pewahyuan datang oleh Roh Kudus, mungkinkah di 100 tahun bisa melahirkan seorang anak laki-laki? Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Karena ayat 1 dari Kejadian 17, Allah memperkenalkan diri sebagai Allah yang Maha Kuasa. Kita sebut sama-sama Yesus Allah yang Maha Kuasa. Yesus Allah yang Maha Kuasa. Dan yang Maha Kuasa Allah itu, dia tidak menghendaki orang yang dia ikat perjanjiannya itu terpuruk. Yesus yang Maha Kuasa ada di tengah-tengah kita. Dia tidak menghendaki kita sakit-sakitan terus. Yesus Allah pengasih dan penyayang itu, dia tidak menghendaki kita
di dalam keterpurukan, dalam kemiskinan terus. Tapi malam hari ini dia hadir dengan angin yang sepoi-sepoi, dengan firman-Nya yang lembut dan yang manis. Apa yang menjadi permintaanmu, engkau sebut di dalam hati, dengan iman keluar di dalam hati, maka Allah akan berkata, jadi. Katakan jadi. Amin, jadi. Haleluya. Beberapa hari yang lalu saya bergumul keras di dalam pekerjaan, di dalam mata pencaharian, di dalam usaha, menanggung karyawan puluhan orang. Bagaimana putar otak mesti cari uang, kasih gaji. Tetapi ketika Tuhan mewahyukan firman ini, dia memperkenalkan diri Yesus Allah yang Maha Kuasa. Bukan Yesus Allah yang setengah-setengah kuasa. Tapi ketika pewahyuan firman itu masuk di dalam hatiku, maka saya melihat sebuah jamahan, sebuah percepatan pada Abraham. Tahun depan Alkitab berkata, engkau akan melihat perjanjianku itu menjadi nyata. 20 tahun yang lalu dan sampai hari ini, maka 21 tahun yang akan datang, jadi apa yang menjadi kehendak saudara. Adakah saudara rindu, Bapak Gembala rindu ingin buka sekolah? Jadi dalam nama Yesus. Amin saudara. Akan ada banyak murid-murid sekolah yang baru akan datang berbondong-bondong di anggur baru untuk belajar. Jadi di dalam nama Yesus. Ibu-ibu, bapak-bapak di sini, adakah cita-citamu, keluargamu, lihat yang ke depan, Tuhan yang punya masa depan buat saudara. Kalau saudara lihat dengan iman, Abraham lihat umur 100 tahun. Dia punya anak perjanjian Ishak yang akan meneruskan perjanjian sampai kepada keselamatan di dalam Yesus. Maka jadi di dalam nama Yesus. Jadi di dalam nama Yesus. Amin saudara. Kalau ada anak-anak muda mau bersekolah, kuliah, belum dapat pekerjaan malam hari ini, jangan lihat persoalan di luar. Lihat pada perjanjian Abraham dalam Yesus Kristus. Engkau akan mendapatkan pekerjaan. Jadi di dalam nama Yesus. Saudara yang belum menikah, saudara yang mau menikah, lihat pada perjanjian Tuhan. Jangan lihat pada perjanjian, pada sekitar kita. Pasti kita akan lemah melihat lingkungan kita sekitar. Tapi kalau saudara punya visi malam hari ini, perjanjian dengan Tuhan, pujian bagi dia, karena dia layak untuk terima pujian kita. Dan saatnya dia akan memberkati kita, saatnya dia akan memulihkan kita, saatnya dia akan memperbaharui janjinya di dalam kita. Dan hari ini, malam hari ini, dia tidak berlambat-lambat lagi untuk menolong saya dan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau Allahku. Mata kita tertuju pada dan sahabatku. Oh, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, haleluya, aku tak ditinggalkan. Yesus, mari kita bangkit berdiri. Dia ingat saudara malam ini.